dari tekanan itu merupakan suatu motivasi buat saya. Ya. Jadi saya masa saya nggak bisa kayak mereka gitu ya. Jadi saya meningkatkan kemampuan dan akhirnya alhamdulillah dapat juara itu. Kalau ngomong support itu pasti ya, pasti. Pasti. Karena memang tadi jelaskan bahwa sebelum teman-teman ini terjun ke Pemuda Pelopor itu, kepala desa kita, Mas Kades, sudah pernah menjuarai. Nah, dan sedangkan mereka tuh kaget dengan budayanya kita. Karena kalau nanti Natalan atau Tahun Baru kan yang Islam ke yang agama Kristen nih. Nah, ketika Idul Fitri itu sebaliknya. Halo warga Sidomulyo, kembali lagi di Pojok Podcast Sidomulyo. Wayai nguce. Oke, penonton yang setia, terbaru di episode 6 kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial adalah para pemuda-pemudi Desa Sidomulyo yang baru saja meraih prestasi tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Adalah mereka, ada Mas Lutfi, Mbak Putri dan Mbak Tias. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di episode terbaru ini kita akan membahas perjalanan mereka dengan tema pemuda pelopor. Kenapa pemuda pelopor? Kenapa enggak Bapak pelopor? Karena memang diikuti oleh para pemuda dan mereka bertiga ini baru saja meraih juara di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai pemuda pelopor yang menginspirasi seluruh kabupaten di tingkat kabupaten itu. Baik, Mas Lutfi dan Mbak Putri, Mbak Tias, kami ucapkan selamat sebelumnya karena sudah berhasil membawa nama harum Desa Sidomulyo di tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Kita mulai agak santai dulu, relax dulu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ingin tahu dan juga tentunya penonton setiap Pojok Podcast Sidomulyo ingin tahu biografi dari kawan-kawan ini. Dari Mas Lutfi dulu, apa kesibukan dan sebetulnya latar belakang Mas Lutfi ini apa? Gitu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Doni dan juga ada kawan-kawan kita di sini. Terkait dengan latar belakang saya, sebetulnya saya itu terkait dengan kepeloporan ataupun di bidang sosial kemasyarakatan itu sudah cukup lama ya saya berkecimpung di dunia sosial masyarakat, karena memang dari background pendidikan mulai dari saya itu SMA, saya ada program pengabdian di pondok 1 tahun. Dan ketika melanjutkan di perkuliahan memang konsen saya itu di pemberdayaan masyarakat, sehingga ketika bertemu dengan event yang namanya Pemuda Pelopor itu langsung matching gitu. Dan juga Pemuda Pelopor ini di Desa Sidomulyo merupakan wujud kaderisasi sebetulnya Mas Doni. Jadi pada tahun 2020 Pemuda Pelopor pertama kali yang muncul dari Desa Sidomulyo itu adalah kades kita, Mas Kamiluddin, ya betul. Itu tahun berapa? Tahun 2020 menjadi pemuda pelopor. Artinya, mohon maaf ya, artinya Mas Kamil ini pernah juga menjuarai. Betul. Sebagai pemuda pelopor. Sebagai pemuda tahun pelopor 2020. Berarti sebelum menjadi kades berarti? Belum menjadi kades. Oh, perlu ini podcast ini. Harusnya 4 orang. Nah, akhirnya ketika tahun 2021, kebetulan kami dikader oleh beliau untuk melanjutkan kepeloporan yang ada di Desa Sidomulyo, khususnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan pariwisata. Dan kami waktu itu maju untuk mewakili Desa Sidomulyo. Alhamdulillah kami juga juara di tahun 2021 dan di peringkat yang sama dengan Mas Kamil waktu itu. Tapi sayangnya pada waktu itu kami tidak memiliki kesempatan untuk mewakili Jember. Tapi karena situasi yang memang memaksakan Kabupaten Jember waktu itu
harus mengirim satu delegasi hanya di bidang Oke. pangan. Jadi untuk bidang SDA, seni budaya dan bidang teknologi itu tidak dikirim waktu itu. Ya itu sedikit biografi dan cerita terkait dengan kepeloporan. Oke, tadi menyinggung sedikit banyaknya tentang apa itu pemuda pelopor gitu dari Mas Lutfi sendiri. Kira-kira selain juga terjun di tadi tentang kesejahteraan masyarakat dan sebagainya juga terjun di masyarakat, kesibukan sehari-harinya selain dari ada aktivitas untuk masyarakat juga apa biasanya? Untuk kesibukan sehari-hari, saya membantu di pemerintah desa, di Oke, staf desa Sidomulyo, dan juga seringkali aktif juga di di kegiatan lembaga swadaya masyarakat, ada di Midcancare, migran care. Oke. ada di TI juga di Jember. Jadi itu yang menjadi aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Oke, jadi cukup matching ya kalau kita ngomong Mas Lutfi ini sehingga kemudian hadir juga di tengah-tengah masyarakat karena tadi biografinya sebagai apa? Staf apa di Staf. pemerintah desa Ya, Sidomulyo. betul, betul. Oke, sejak kapan masuk? Sejak tahun 2023 awal. 2023. Dari pemuda pelopor tahun 2021, kemudian masuk staf pemerintah desa 2023. 2023. Oh, berarti Betul. ketika menjuarai sebagai pemuda pelopor di Kabupaten Jember itu Masih masih mahasiswa. belum Mahasiswa. masih mahasiswa gitu. Betul, Wah, masih mahasiswa. oke. Kita balik lagi dari Mas Lutfi ke Mbak Putri. Mbak Putri ini kesibukannya apa setiap harinya dan kemudian latar belakangnya apa? Kok bisa ini Mbak Putri bisa juara pemuda pelopor di tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten Jember. Nah, tolong diceritakan Mbak. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa Desa Sidomulyo ini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Jember pada tahun 2024 ini yang pemuda-pemudinya ikut pemuda pelopor dan berhasil juara semua gitu. Hanya Desa Sidomulyo berarti satu-satunya di Kabupaten Jember ya. Ini merupakan prestasi yang sangat-sangat membanggakan bagi Desa Sidomulyo. Oke, boleh diceritakan Mbak Putri? Ya, perkenalkan nama saya Diah Putri Aisyah, biasa dipanggil Putri. Keseharian saya adalah membatik. Kebetulan saya adalah owner dari batik dan juga penggerak untuk membatik di daerah Sidomulyo itu sendiri. Jadi membatik saya berawal membatik itu dari tahun 2018. Oke. Jadi waktu itu kami bergerak bersama Gerakan Pemuda Sidomulyo. Oke. Dan saya adalah kaderisasi di bagian membatik itu tadi. Oh ya, Ya, latar saya belakangnya dari itu berarti. waktu itu memang ada pelatihan 1 hari di Desa Sidomulyo yang diadakan oleh GPS, Gerakan Pemuda Sidomulyo di tahun 2017. Nah, ya dari awal dari situ saya punya ide, boleh tidak kita mengadakan kelompok membatik karena unik ya budaya membatik di Jember pun jarang. Adanya Jogja, Solo yang terkenal di seluruh Indonesia kan hanya mereka pusatnya. Kenapa dari situ berpikir kan ibu-ibunya nih bapak-bapaknya petani ya dan hasilnya 1 tahun sekali. Nah dari situ mencetus bagaimana kalau ibu-ibunya itu harus ada penghasilan lain, nggak usah nunggu bapak-bapaknya. Jadi dari situ membentuk kelompok dari beberapa dusun, waktu itu masing-masing 10 orang di 3 dusun. 3 dusun. Ya, dusun Curah Damar, Kerajaan, dan Curah Manis waktu itu. Yang dibantu oleh GPS, dan GPS ini istilahnya mereka investor bagi kita. Jadi mereka kasih kita dana, butuh apa, kami yang melaksanakan, kami yang eksekusi. Itu. Oke. Berarti Mbak Putri bisa dikatakan owner dari kelompok batik tadi ya? Ya. Perempuan menuju mandiri ekonomi gitu ya. Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Kesibukan selain menjadi owner batik itu apa Mbak? Kesibukannya ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang
jadi owner batik gitu ya. Iya. Tapi kemudian hebatnya juga menjadi pemuda pelopor di Kabupaten Jember. Oke, cukup relevan juga karena juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Mbak Tias. Halo Mbak. Halo, Oke, Mbak Tias, apa kesibukan Mbak Tias? sehari-hari ya. Iya. Oh, sangat sibuk seperti itu. Jadi saya sebagai pemandu wisata di Desa Wisata Sidomulyo, Mas. Dan juga saat ini saya di Tourist Information Center-nya. Oh ya. Ya, dulu itu pada saat itu ada dorongan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan kejuaraan pemuda pelopor ini. Awalnya mikir-mikir, terus kemudian karena terlalu banyak dorongan buat ikut ini, akhirnya saya semangat dan bangga sih dalam kejuaraan ini. Oke. Tapi latar belakangnya Mbak Tias ini apa? Mahasiswa atau sedang apa istilahnya? Sedang bekerja di fokus di pariwisata itu atau gimana? Saya sebagai anggota Kopdarwis, kelompok sadar wisata. Oke. Terima kasih Mbak Tias, Mbak Putri, Mas Lutfi. Cukup detail biografinya. Tapi saya masih sedikit kurang memahami sebetulnya apa sih pemuda pelopor itu. Dan juga ini programnya siapa dan tujuannya untuk apa kira-kira? Siapa yang menjawab? Mas Ya, Lutfi. Oke, Mas Lutfi. terima kasih. Jadi sedikit disclaimer ya. Ya. Jadi hari ini di Kabupaten Jember itu ada yang namanya Forum Pemuda Pelopor. Jadi Forum Pemuda Pelopor itu memang tempatnya ketika seperti kami-kami ini yang sudah selesai untuk mengikuti kompetisi kepeloporan, kami ini tergabung di Forum Pemuda Pelopor. Oke. Dan terkait dengan pemuda pelopor sendiri, itu sebetulnya kompetisi yang dinaungi langsung Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Nah, tapi untuk seleksinya itu dimulai dari tingkat kabupaten. Oh, Jadi sebetulnya seperti kami-kami ini masih belum apa namanya, belum sampai ke takaran kompetisi pemuda pelopor seperti skema Kemenpora. Iya. Karena kan Kemenpora itu kan adalah penghargaan tertingginya nanti. Ketika kita sudah tembus nasional, baru kita nanti bisa dikatakan sebagai kepeloporan yang benar-benar diakui lah terkait dengan. Nah, jadi kepeloporan itu memang dimulai dari tingkat kabupaten. Kabupaten akhirnya nanti merekomendasikan ke tingkat Jawa Timur. Oke. Itu dikawal oleh Dispora biasanya. Oke. Nah, ketika di Jawa Timur, kita juga akan mendapatkan kesempatan mewakili provinsi. Oh, Jadi terbaik di Jawa Timur di masing-masing bidang. Pemuda pelopor itu ada 5 bidang. ada bidang apa saja? Yang pertama ada sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, ada bidang pendidikan, seni budaya, terus bidang inovasi teknologi dan juga terakhir bidang pangan. Oh, bidang Jadi yang terbaik di masing-masing bidang, yang juara 1 itu akan mewakili daerahnya. Yang kabupaten akan mewakili kabupaten, ketika di provinsi akan mewakili provinsi. Baru ketika sudah sampai di nasional itu sudah sudah fokusnya sudah kepada masing-masing provinsi kan tingkatnya itu persaingan antar provinsi. Jadi itu terkait dengan pemuda pelopor. Oh, sedikit banyaknya sudah paham bahwa pemuda pelopor ini sebetulnya satu program yang kemudian programnya Kemenpora tadi ya. Kemenpora betul. Oke. Di Juga Deputi terdapat Kepemudaan. ada 5 bidang tadi. 5 Oke. bidang. Kalau boleh tahu, saya penasaran ini Mbak Putri. Mbak Putri ini juara di bidang apa Mbak Putri? Juara 3 di bidang seni budaya. Di bidang seni budaya. Kalau Mbak Tias bidang apa? Juara 2 bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Oh, jadi teman-teman ini juara sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Betul. Oke. Oke, saya tertarik ini Mbak Putri karena tadi Mbak Putri ini juga sebagai ibu rumah tangga, owner batik juga. Saya ingin tahu lebih gitu. Apa yang menjadi motivasi Mbak Putri ini ikut
ajang pemuda pelopor itu dan eh, apa yang menginspirasi Mbak Putri gitu. Padahal kan kesibukannya luar biasa gitu. Inspirasinya sih waktu itu sama dengan visi misi di batik sendiri, yaitu Oke. melestarikan budaya. Jadi saya Oke. pengen melestarikan budaya batik itu sendiri, ingin memperkenalkan karena eh, jangankan di desa Sidomulyo, tingkat kabupaten aja mereka masih kurang paham apa sih itu batik gitu. Oke. Iya, jadi saya tuh ikut pengen ini loh batik, ini batik yang tradisional, bukan batik yang seperti di pasar yang orang 30.000 per meter gitu kan. Iya, jadinya saya ingin memperkenalkan batik yang memang sudah nenek moyang, yang diturunkan nenek moyang, yang sudah diresmikan oleh UNESCO, jangan sampai itu jatuh ke negara lain. Oke, Itulah motivasi betul. saya untuk ikut ini. Karena batik sendiri itu saat ini sudah diakui secara internasional ya, bahwa Iya. batik ini adalah budaya milik, budaya tak benda ya, Iya. budaya tak benda milik Indonesia gitu ya. Kemarin rame ada yang mengklaim. Ya itu. Oke, owner batik dan juga ya cukup menginspirasi lah untuk teman-teman yang sebentar lagi mau beli baju lebaran, gak usah kemana-mana, cukup beli baju batik khas Desa Sidomulyo. Langsung menghubungi Mbak Putri ya. Dan ada diskon khusus untuk warga Sidomulyo. Oke. Oke, siap-siap. 90%. Oke. Oke. Ini kan Mbak Putri khususnya ya, Mbak Putri sama Mbak Tias ini juara Pemuda Pelopor tahun 2024. Menarik tadi kalau kita bicara tingkatan dari kabupaten hingga provinsi dan ke nasional, berarti ketika sudah juara di tingkat kabupaten, ini bisa saja direkomendasikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, Ya, yaitu provinsi. provinsi, Betul ya? provinsi. Oke, saya nanya lebih detail ke Mbak Tias bahwa gimana sih perjalanannya dari awal hingga jadi juara gitu? Apakah cukup ketat atau biasa saja Mas atau gimana gitu? Cukup ketat sih. Oke. Jadi pertama tuh ada beberapa seleksi. Yang pertama tuh administrasi, kemudian wawancara, presentasi, lapang, baru pengumuman. Nah, dari saya sendiri di tengah perjalanan itu eh, ada suatu tantangan sih Mas di situ. Itu saya mendapati suatu tekanan dari lawan saya. Jadi lawan saya tuh punya percaya diri yang tinggi dan kemampuan yang sudah mumpuni. Jadi Mentalitas ya, ya, mentalitas. jadi saya agak khawatir sih awalnya. Cuman dari tantangan itu, dari tekanan itu merupakan suatu motivasi buat saya. ya. Jadi saya masa saya nggak bisa kayak mereka Mereka, gitu ya. ya. Jadi saya meningkatkan kemampuan dan akhirnya alhamdulillah dapat juara itu. Oke. Berarti belum tentu lawan yang kuat akan mengalahkan kita. Bisa jadi itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Oke. Cukup menarik bahwa teman-teman ini adalah pemuda-pemudi yang membahagiakan dan membawa nama harum Desa Sidomulyo. Karena membawa nama harum Desa Sidomulyo, maka perlu diapresiasi gitu. Saya ingin nanya, apakah ketika mulai ya proses itu, teman-teman ini mendapatkan support, mendapatkan support dari pemerintah Desa Sidomulyo itu sendiri, dari Iya, Mbak Putri. Ya. Oke, Kalau Mbak saya Dian, kan, Mbak Dias. kalau saya kan bagian pemerintah. Oh iya. Oke, siap. Jadi kalau ada yang tidak support nanti saya jawab. Oke, gimana Mbak Dias? Kalau support dapat, Ya. dukungan pasti dari kepala desa, dari pemerintah, Mas Lutfis. Ya. Apa itu? Support uang? Boleh nih disebutkan. Jangan terlalu detail. Iya, iya, iya. Nanti nggak enak di publik. Ya itu. Support. Berarti Dukungan. ya kita apa namanya, kalau ngomong support itu pasti ya, pasti. Pasti. Karena memang tadi jelaskan bahwa sebelum teman-teman ini terjun ke Pemuda Pelopor itu, kepala desa kita, Mas Kades, sudah pernah menjuarai. Artinya ini ada jenjang kaderisasi, ada jenjang regenerasi, dan juga ada semacam
transformasi keilmuan gitu ya. Oke. Eh, saya ingin tahu lebih mendalam gitu. Bagaimana teman-teman ini memandang Desa Sidomulyo? Kenapa bisa ada 2 orang sampai yang ikut apa namanya pemuda pelopor ini juara semua gitu. Berarti potensi desa kita ini sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana kira-kira teman-teman ini melihat potensi desa kita dan apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa lebih dari ini eh, atau sebetulnya desa kita ini desa yang biasa saja tapi kita yang mampu untuk mengimprovisasikannya gitu. Gimana, Mas Lutfi? Terima kasih. Jadi terkait dengan Desa Sidomulyo, kita sudah tahu ya beberapa tahun ini bahwasannya desa kita banyak disorot oleh baik oleh instansi pemerintah dan juga oleh masyarakat di luar desa. Memang Desa Sidomulyo ini banyak yang mengatakan bahwasannya desa kita ini menyimpan potensi lokal yang sangat luar biasa. Karena Desa Sidomulyo ini memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dikatakan itu cukup unik. Dan itu sebetulnya ketika kita kelola itu menjadi sumber daripada kekayaan yang bisa kita tunjukkan di bidang pariwisata, di bidang ekonomi. Contoh kecilnya, kebetulan kemarin saya baru ikut kompetisi pemuda inspiratif dan gagas, betul, di Jawa Timur waktu itu. Dan yang saya ambil di situ adalah saya membawa gagasan terkait dengan pemberdayaan purna pekerja migran. Purna pekerja migran di sini ada Desbumi kebetulan. Dan di sana itu yang saya tunjukkan adalah ada semacam suatu permasalahan yang dianggap masalah oleh masyarakat. Biasanya kan musim kopi di sini kan banyak limbah kopi ya. Betul. Nah, limbah kopi itu kan biasanya bagi petani-petani di desa itu dianggap sesuatu yang tidak berharga. Ada yang dibuang di jalanan, ada yang cuma disimpan dan dijual pun paling satu karung 5.000 atau berapa. Dan itu menurut mereka tidak ada harganya. Nah, tapi waktu itu kami bersama ibu-ibu purna pekerja migran itu coba inisiasi inovasi di pembuatan sabun cuci piring. Nah, waktu itulah kami presentasikan bahwasanya desa kami ini potensinya ada di kopi, tapi tidak hanya biji kopinya saja, tapi limbahnya kita juga manfaatkan untuk sabun cuci piring. Dan banyak hal sebetulnya yang bisa kita gali di desa kita ini, seperti banyaknya pohon pinus di sini. Di depan kan sudah ada kafe baru ya, kafe viral yang dikelola oleh koperasi desa. Nah, di situ kan menunjukkan bahwasannya desa kita ini tidak hanya sebagai desa yang dikenal sebagai desa digital lah hari ini, tapi juga ada potensi sumber daya alam, ada potensi sumber daya manusia juga yang itu bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memajukan Desa Sidomulyo. Betul. Sumber daya alam oke, secara SDM juga oke, pemanfaatannya ini yang perlu didorong atau ditingkatkan kembali gitu. Dari sudut pandang pemuda. Nah, dari sudut pandang pemuda, kira-kira semasanya Mbak Putri, Mbak Tias ini kan dan Mas Lutfi masih muda ya. Kira-kira melihat potensi yang besar tadi, akankah ada semacam kesempatan bagi pemuda-pemudi kita untuk kemudian mampu meningkatkan potensi yang ada, baik secara individu, kemudian secara sosial atau lain sebagainya. Kira-kira menurut Mbak Putri itu kesempatan bagi pemuda di desa ini besar atau biasa aja gitu? Gimana? Menurut saya besar karena budaya di Desa Sidomulyo itu unik ya. Ada gereja ya, ada kalau segi agama ada agama Kristen ya kan yang ada di sini. Kalau saya bawa wisata ke teman-teman yang luar Desa Sidomulyo ke sini itu kaget karena tidak ada yang di Kabupaten Jember itu jarang desa itu yang ada gereja dan ada masjid berdekatan.
Oh. Dan sedangkan mereka tuh kaget dengan budayanya kita. Karena kalau nanti Natalan atau Tahun Baru kan yang Islam ke yang agama Kristen nih. Nah, ketika Idul Fitri itu sebaliknya, yang Kristen ke agama Saling Islam. menghargai. Saling silaturahminya erat atau toleransinya erat gitu ya. Oke. Nah, kalau dari segi pemudanya banyak sekali potensi yang belum diangkat dan belum dipelopori oleh pemuda lainnya. Oke. Ya, budaya itu di sini banyak, gitu. Bukan hanya budaya bahasa, perilaku, tapi banyak sekali di sini. Karena di sini ada mungkin kalau dilihat banyak bahasa di desa Sidoarjo sendiri. Madura oke, ya, Jawa oke, bahasa Indonesia oke gitu. Bahasa Jemberan oke ya? Oke, sangat oke. Cek Jembernya sini. Jembernya gitu. Cek Jembernya. Iya, jadi kalau mereka datang terus aneh lagi ada yang warga Banyuwangi asli malah, Pak. Ya seperti bapak saya. Jadi ketika nanti mereka di sini tuh kayak bahasanya nanti campur aduk. Ada yang logatnya Using tapi ngomongnya Jawa gitu. Jadi menurut saya tuh potensi di Sidomulyo tuh sangat banyak gitu loh. Tapi ayolah anak muda gitu. Jangan cuma kita-kita nih yang tampil, hanya orang-orang ini saja. Saya berharapnya tahun depan bakal ada lagi nih. Ada regenerasi gitu ya. Iya, regenerasi lagi nih di Desa Sidomulyo gitu. Yang mungkin di luar konteks ini, Mbak, gimana sih caranya pelopor? Oke, nanti kami bina gitu. Oke, siap. Melihat potensi yang sebetulnya besar tadi, berarti sangat penting untuk yang masih muda ini Iya, menunjukkan, ya ini saya gitu. Jadi Iya, benar. perlu kiranya gitu ya. Mbak Tias, kira-kira seberapa penting untuk kita terjun ke sisi sosial, kemasyarakatan, dan juga salah satunya terjun menjadi pemuda pelopor gitu. Dengan tentu membawa nama desanya sendiri gitu. Sangat penting, Mas. Ya. Jadi kita terjun ke masyarakat tuh juga ada dampak baiknya. Oke. Itu ada regenerasi selanjutnya. Jadi gimana caranya mereka tertarik buat regenerasi selanjutnya itu. Oke. Dari kemarinnya udah kami lakukan itu pelatihan-pelatihan yang akhirnya banyak pemuda yang awalnya kita nggak kenal Oke. itu ikut pelatihan dan mereka tuh mau semangat gitu. Tinggal bagaimana caranya pemuda ini tetap mau tetap ikut kami gitu. Tetap ingin belajar untuk bagaimana dia mengupgrade diri ya, Ya. tentunya. Oke. Ini pertanyaan yang lupa tadi saya tanyakan di awal. Apakah ketika teman-teman terjun ke pemuda pelopor ini punya harapan tersendiri gitu? Apakah sampai jenjang nasional atau gimana? Atau memang ada semacam visi secara individualitas untuk teman-teman ini? Visi secara di sini, oh saya ikut pemuda pelopor biar saya terkenal aja nanti diundang podcast Nyalon diundang kandidat. podcast ini diundang podcast Desa Dumulyo, Ya, podcast teman-teman kabupaten bisa atau ini. hingga tingkat nasional gitu. Kalau visi misi saya itu tadi tetap melestarikan budaya itu Melestarikan tadi, budaya. memperkenalkan budaya itu bagaimana gitu. Kalau visi misinya sih seperti itu, dan ingin mengedukasi secara luas tidak hanya di Desa Sidomulyo tapi seluruh, kalau bisa ya sekabupaten tahu gitu batik itu seperti apa gitu. Oke. Kalau itu Oke, kemudian cukup menarik. Kira-kira untuk teman-teman kita, tentu kan ada regenerasi ke depan. Tidak mungkin Ya. hanya teman-teman ini saja. Kira-kira apa sih yang paling penting dipersiapkan jika saya ini masih muda gitu. Jika saya masih muda untuk mengikuti jejak-jejak kalian ini, apa yang perlu kita persiapkan gitu? kalau menurut saya mulailah dari lingkungan sekitar. Mulailah dari lingkungan sekitar. Iya, Oke. Karena ide itu pasti muncul ketika ada masalah. Ide itu muncul ketika ada masalah. Iya. Jadi apa sih yang permasalahan lingkungan sekitar di sekitarmu itu apa? Jika kamu bisa mengatasinya, kamu bisa menjadi pelopor selanjutnya. Oke. Mantap. Oke.
tadi mulailah dari lingkungan sekitar. Karena cukup menarik ya, pemuda pelopor ini apa, sudah jelaskan tadi perjalanannya seperti apa, kemudian inspirasi untuk pemuda di sini seperti apa sudah cukup. Saya ingin nanya satu lagi sebagai closing statement dari teman-teman ini, apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada para penonton setia kita? Ini yang nonton pasti muda-mudi nih, gitu. Dari Mas Lutfi dulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya kepada tim Media Center karena telah mengundang kami di sini terkait dengan kepeloporan. Pemuda pelopor itu perlu diketahui, pemuda pelopor itu hanya sebatas penghargaan formal. Ya. Tapi kalau berbicara dampak dan kebermanfaatan kepada masyarakat, saya rasa tidak perlu ada menunggu ajang event pemuda pelopor ini ada. Betul. Untuk kita bergerak. Karena sejatinya ketika kita sadar bahwasannya kita pemuda, kita bisa memberi dampak bagi sekitar. Tanpa kita disorot, kita tetap bisa melakukan kerja-kerja yang itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Jadi untuk teman-teman semua, baik pemuda ataupun yang sudah berumur, tidak ada salahnya membuat suatu gerakan-gerakan yang itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Karena bisa jadi yang akan menikmati tentu itu bukan hanya kita pribadi, bisa jadi regenerasi kita, bahkan anak cucu kita suatu saat kelak. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Putri? Kalau dari saya, jangan takut mengambil resiko. Jangan takut mengambil resiko. Iya, karena dari situ kamu akan menemukan jati dirimu, dan apa yang di lingkunganmu tuh harus kamu angkat, dan kamu harus yakin memang awal tidak mudah, pasti yakin akan membuahkan hasil yang terbaik. Oke. Dari Mbak Tias? Kalau dari saya sendiri, tetap semangat, teruslah belajar, mencoba dan kembangkan, dan jangan lupa bersyukur. Mirip-mirip sambutan buka. Oke, teman-teman. Tentunya warga Desa Sidomulyo yang terus mengikuti podcast kami. Kami terima kasih ya sudah mau datang di sela-sela kesibukan teman-teman, mau hadir dan juga memberi sedikit rangsangan dan ilmu yang bisa disampaikan kepada warga kita, tentunya pada pemuda-pemudi di Desa Sidomulyo. Kita doakan semoga mereka ini bertiga yang tahun 2025 ini ya akan mengikuti pemuda pelopor di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat provinsi Jawa Timur, dan juga bisa dikatakan mereka bertiga mewakili Kabupaten Jember untuk hadir di Provinsi Jawa Timur. Kira-kira diselenggarakan di mana itu? Di Dispora Jawa Timur. Di Dispora Jawa Timur. Oke. Kita cukup doakan mereka, semoga mereka berhasil dan juga membawa dua kali lagi nanti di tingkat Jatim hingga nasional, 2 kali lagi membawa harum nama desa kita tercinta ini. Semakin banyak prestasi, semakin desa kita terkenal, dan semakin juga kita bisa go nasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir dari saya sedikit closing statement karena kan tadi sudah semua dari saya. Untuk para pemuda-pemudi desa kita, jangan ragu dan juga jangan malu untuk kita mengakui bahwa kita dari Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo itu sudah keren, Desa Sidomulyo sudah mapan, tinggal kita memperkenalkan lebih jauh lagi ke jenjang yang lebih jauh lagi. Oke, kita cukupkan. Terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Tias. Semoga sukses ke depannya. Amin. Oke, sekian hari ini. Sampai jumpa lagi di Pojok Podcast Sidomulyo. Wayai ngoceh. Ulang, wayai ngoceh.